Hai, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi video kali ini aku mau share ke kalian gimana cara aku menyimpan uang atau menabung uang aku dan bagaimana cara aku mengatur keuangan aku. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau misalkan video yang aku buat ini itu agak kurang menarik tampilannya seperti video orang-orang. Aku itu take videonya itu pakai kamera depan karena aku belum bisa pakai kamera belakang. Aku juga tag-nya pakai HP dan aku editnya juga cuma pakai aplikasi gratis yaitu InShoot. Video yang aku sampaikan ke kalian ini pasti kalian butuhin dan aku harap kalian nonton video aku ini sampai habis. Pertama aku mau jelasin ke kalian gimana sih cara aku menyimpan uang, gimana cara aku menabung uang aku. Karena kan di video-video aku itu aku udah sering share tentang gimana cara menabung, tips menabung dan udah banyak banget. Pasti kalian bingung kan yang mana cara yang aku pakai untuk menyimpan uang aku, untuk menabung uang aku. Nah, di video ini bakalan aku share ke kalian. Karena aku punya 3 sumber penghasilan, yaitu offline, online, dan gaji. Semuanya aku bagi berdasarkan kebutuhan wajib dan menabung. Karena ketiganya itu tidak masuk secara bersamaan dalam 1 bulan, jadi aku udah bagi-bagi yang mana aku pakai buat kebutuhan wajib dan yang mana aku tabung. Nah, gimana sih cara aku menabung atau menyimpan uang dari ketiga sumber penghasilan aku? Nah, cara yang aku pakai untuk menabung adalah membuat tabel tabungan. Jadi aku pakai cara ini. Nah, terus gimana sih cara aku menabung 3 sumber penghasilan aku itu? Jadi untuk sumber penghasilan dari jualan online itu keuntungannya semuanya itu langsung aku masukin ke dalam celengan aku. Jadi kan aku bikin tabel tabungan. Terus aku target selama aku menabung ini aku harus dapat ini. Jadi setiap aku 1 minggu sekali update berapa keuntungan dari jualan offline aku langsung masukin semuanya ke dalam celengan aku itu. Jadi nggak aku ambil-ambil, pokoknya keuntungannya semuanya aku masukin ke dalam celengan aku itu. Untuk sumber pendapatan yang kedua yaitu jualan online. Semua sumber pendapatan yang aku dapat dari jualan online itu aku pakai buat kebutuhan diri aku sendiri. Karena kan untuk jualan online itu di sini karena aku tinggal di desa, jadi nggak setiap hari ada orang yang order, kadang satu, kadang nggak ada sama sekali. Jadi semua keuntungan dari jualan online itu aku pakai buat kebutuhan aku sendiri, seperti itu. Jadi nanti di akhir video, karena aku kan masih mau menjelaskan tentang cara aku mengatur keuangan aku, nanti aku bakalan jelasin lebih panjang di situ tentang cara aku pakai uang hasil dari jualan online untuk kebutuhan aku sendiri. Nanti aku bakalan jelasin. Nah, terus untuk gaji, karena kebetulan aku udah gajian di YouTube, tapi gajiannya itu nggak tiap bulan ya teman-teman. Itu tergantung kerajinan aku bikin video di YouTube. Nah, misalnya kalau aku rajin bikin video di YouTube, itu bakalan dapat 1 bulan gajian, 1 bulan sekali. Nah, kalau misalkan aku malas-malas bikin video kayak sekarang ini itu gajinya juga itu udah lambat masuk. Jadi tergantung kerajinan aku. Nah, karena uangnya itu nggak rutin masuknya, jadi 95% dari gaji YouTube-nya itu aku tabung, 5%-nya aku bagi ke adik-adik aku. Jangan lupa buat sedekah. Nah, itu dia tadi cara aku menyimpan uang, cara aku menabung uang. Jadi kesimpulannya itu 3 sumber penghasilan aku itu, 2 yang aku masukin ke dalam celengan aku, 1 yang aku pakai buat memenuhi kebutuhan pribadi aku. Dan di sini aku mau jelasin ke kalian sebelum aku berpindah buat jelasin gimana cara aku mengatur keuangan. Jadi di sini aku mau bilang aku tinggal di desa. Aku tidak belanja bulanan. Kenapa? Karena aku masih tinggal di rumah
orang tuaku, jadi aku tidak memenuhi biaya apapun, cukup menafkahi diri sendiri. Jadi aku masih dikasih makan sama orang tuaku, masih numpang, tidak beli voucher listrik, cuma pulsa kota aja gitu. Jadi tidak ada yang aku penuhi terlalu banyak, jadi cukup memenuhi kebutuhan pribadi aku aja. Selanjutnya kita berpindah ke gimana cara aku mengatur keuangan aku, keuangan diri sendiri dengan budget yang minim. Cara yang pertama di sini adalah aku hitung semua, aku tulis semua mana kebutuhan wajib aku yang harus banget dipenuhi. Nah di sini aku udah tulis. Biasanya itu aku udah list apa aja yang harus aku penuhin dalam 1 bulan itu. Nah di sini ini beneran ya teman-teman, ini beneran kebutuhan aku yang aku tulis. Itu namanya juga cara aku mengatur keuangan aku. Nah di sini aku tulis semua kebutuhan wajib aku dalam 1 bulan, yaitu yang pertama skincare. Perlu banget skincare biar nggak burik ya, karena aku jarang mandi jadi pasti akan burik gitu. Yang kedua adalah pulsa, karena aku di rumah aku itu nggak ada wifi, karena kan tinggal di desa guys, jadi nggak bisa pasang wifi, jadi aku harus beli kuota sendiri. Jadi aku udah siapin budget buat beli pulsa. Terus biaya kursus, kalian kalau pernah nonton video day in my life aku itu, aku ada kursus bahasa Korea, jadi itu harus aku bayar juga 1 kali sebulan. Terus belanja online ini itu adalah opsi paling terakhir yang harus aku penuhi. Namanya juga perempuan kan. Nah yang ketiga adalah jajan, karena aku juga masih hobi makan, jadi ya aku juga harus penuhi jajan aku. Nah selanjutnya kalau semua kebutuhan wajibnya udah ditulis, udah di list, gimana cara memenuhi kebutuhannya dengan hasil jualan online. Jadi kan biasanya aku jualan online itu keuntungannya kadang 50.000, kadang 25.000. Jadi keuntungannya itu karena aku udah niat untuk keuntungan jualan online itu aku pakai buat kebutuhan aku sendiri. Jadi misalnya keuntungan 1 kali orang order barang aku itu 50.000 itu aku simpan buat beli skincare. Kalau ada skincare aku yang udah mau habis, misalnya toner aku udah mau habis nih, tinggal dikit aja, jadi aku simpan buat beli toner nantinya. Terus kalau misalkan ada yang order lagi nih, nah itu aku simpan lagi untuk siap-siap bayar biaya kursus aku bulan depan. Jadi seperti yang aku udah bilang di awal tadi, aku tidak memenuhi apapun di rumah aku, cuma memenuhi kebutuhan diri aku sendiri karena budgetnya sangat-sangat minim, belum banyak, jadi minim aja. Jadi aku itu tidak belanja bulanan, jadi setiap kebutuhan aku itu aku penuhi secara bertahap-tahap. Nah itu dia tadi tips-tips dari aku, itu dia tadi cara aku mengatur keuangan, cara aku menyimpan uang aku. Semoga video aku itu bisa kalian ikutin juga, bisa bermanfaat buat kalian. Dan semoga apa yang aku sampaikan hari ini di video ini itu bisa sampai ke kalian. Nah di sini aku ada sedikit tips buat kalian. Ini tips dari teman aku. Katanya kalau kalian nggak mau pusing soal keuangan, usahakan kalian sesuaikan gaya hidup kalian dengan budget kalian. Jadi kalau misalkan budget kalian itu masih minim, gaya hidup kalian juga jangan terlalu tinggi-tinggi, biar nggak pusing, biar nggak ribet hidupnya. Oke. Dan selamat menabung. Terima kasih udah mampir di channel YouTube aku. Terima kasih udah mau subscribe YouTube channel aku. Terima kasih banget udah nonton sampai akhir video aku. See you.